Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kepada para remaja nih, tarawih itu yang 20 apa yang 8? Yang mana? Sebelum saya menerangkan yang 20 apa yang 8, kita harus tahu dulu maknanya. Tarawih itu apa? Tarawih itu kata dasarnya adalah roha yarwihu tarwihun. Kata dasarnya ini roha itu rehat ya, berhenti. Tapi dalam artian berhentinya sebentar, rehat, nyantai. Bagaimana kalau ditulis begini? Tarwihatun. Bagaimana kalau ditulis tarwihatun? Tarwihatun ini maksudnya adalah berhenti sejenak untuk rehat. Jadi tarwihatun itu atau tarwihah itu berhenti sejenak untuk beristirahat. Jadi ini acara nyantai, bukan acara kuik, bukan acara geruda-gerudu. Karena tarwihah berhenti sejenak untuk beristirahat. Bagaimana kalau ditulis begini? Istirahat itu panjang, saudara. Kalau kita sekolah istirahat pasti setengah jam. Kalau main bola istirahat dulu pasti 20 menitan atau 15 menit atau setengah jam. Bagaimana kalau ditulis begini? Tarawih itu adalah istirahat, jeda, rehat, tapi berkali-kali, tapi sering. Jadi tarawih itu sering nyantai, sering istirahat. Nyantai berkali-kali, istirahat berkali-kali diterapkan kepada sholat malam. Karena sholat malamnya banyak, kita harus nyantai dulu. Nyantai 2 rakaat, nyantai dulu sejenak, baca-baca dulu, lanjutkan lagi 2 rakaat, nyantai lagi, istirahat, lanjutkan lagi 2, istirahat lagi. Intinya saudara, tarawih itu adalah sholat malam sambil relaksasi, saudara. Di bulan puasa melakukan sholat malam, begitu maksudnya. Makanya disebut tarawih. Beristirahat dulu sejenak, 2, nyantai 2 lagi, nyantai lagi. Ini sholat ini kapan dilakukannya? Sholat malam dilakukan dari sesudah Isya hingga menjelang fajar. Jadi sholat malam itu dilakukan setelah sholat Isya hingga menjelang fajar. Misalkan kita bulan puasa mau sholat malam nih, lakukan setelah Isya 2 rakaat, nyantai 2 rakaat, nyantai hingga tiba-tiba wah sudah jam 3:30 nih aku sholat. Nah, jam 3:30 nanti keburu biji fajar, keburu keluar fajar, lakukan buru-buru sholat witir. Begitu saudara maksudnya. Bagaimana nih dengan bilangan yang 20 atau yang 8? Harus ngambil mana? Jadi saudara, masalahnya bukan 20, bukan 8. Karena sholat malam itu dilakukan dari setelah Isya sampai menjelang fajar. Berarti lebih dari 20 silahkan, lebih dari 8 silahkan. Saudara, Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat.
Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi melakukan 20 rakaat. Imam Maliki melakukan 30 rakaat. Makanya di daerah Madinah ini, Imam Maliki ini lahir di Madinah, makanya sampai sekarang Madinah rata-rata melakukan 30. Imam Syafi'i melakukan 20 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali melakukan 20 rakaat. Dan para ahli hadis melakukan 8 rakaat. Masalahnya kami harus mengambil yang mana? Yang 20, yang 30, yang 8. Jadi begini solusinya saudara. Kalau di daerah Anda yang melakukan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir menjadi 23, ikutilah yang ini, ikuti yang 20 rakaat tambah witir 3. Atau bila di daerah Anda yang melaksanakan tarawih itu 8 rakaat, ikuti yang ini tambah witir 3 menjadi 11. Ikuti yang ini. Begitu saudara. Kalau yang 23 ikutilah yang 23. Kalau yang 8 ikutilah yang 8. Kan saya bingung katanya. Yang 20 quick, cepat. Mending yang 8 aja katanya nyantai. Kita jangan fokus ke hitungan, fokusnya ke sini saudara. Salat malam itu menurut Anda apa? Apakah ibadah? 2, hiburan. Coba menurut Anda salat malam itu menurut Anda apa? Apakah ibadah? Apakah hiburan? Kalau Anda misalkan salat malam itu kan ibadah. Kalau Anda menganggap salat malam itu ibadah, maka Anda akan salatnya tertib, salatnya nyantai, salatnya tidak terburu-buru. Begitu. Kalau Anda menganggap salat malam itu adalah hiburan, tentu Anda akan memilih salat malam yang cepat, salat malam yang ramai, yang meriah. Itu tergantung Anda. Bagaimana nih tentang ini nih? Bilal itu apa? Zaman Nabi Bilal itu komando saudara. Komando ini. Komando, maksudnya komando. Komando apa? Ini dilakukan untuk sholat yang banyak. Untuk sholat yang 30 rakaat, 33 sama witir. Untuk yang sholat 20 harus pakai Bilal. Untuk apa? Untuk mengasih tahu kepada imam dan makmum, terutama kepada imam. Terutama ke sini saudara, ngasih tahu ke imam bahwa ini sudah 4 rakaat, ini sudah mencapai 8 rakaat, ini sudah 12 rakaat dan selanjutnya. Kalau tidak dikasih tahu sama Bilal, nanti imam liur saudara. Imam akan liur. Imam lagi membaca Fatihah, di dalam hatinya, ini udah berapa ya? Jangan-jangan sudah 41. Ya, begitu. Dan tidak mungkin imam ini nengok ke belakang, wahai makmum, sudah berapa ini? Kan kacau. Imam dikasih tahu sama Bilal. Kasih tahunya dengan sholawat, kasih tanda. Kan tidak mungkin kata Bilal, imam udah 8 nih, nggak mungkin. Dikasih tanda-tanda, baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begitu, ada amin kan? Sudah 4 rakaat, ada amin. Oh, ini udah 4 rakaat. Kan ada salah satu daerah yang memakai sahabat yang 4, Khalifatul Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti ini udah 8 rakaat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalifatul Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oh, kata imam berarti ini sudah 16. Wah, tinggal 4 lagi aku nih. Begitu maksudnya. Bagaimana nih kalau membaca ini? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bagaimana? Kita harus tahu dulu ini maksudnya apa. Allahumma ya Allah sholli, limpahkan salawat atau sampaikan salawat atau limpahkan rahmat, wasalim dan keselamatan, wabarik dan berkah dan barokah alaih, kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah sampaikan rahmat dan keselamatan dan barokah kepadanya. Gimana? Ini tentunya kan Allahumma ya Allah, kita minta kepada Allah supaya melimpahkan
rahmat dan keselamatan dan barokah kepada Nabi Muhammad. Nadanya harus gimana? Ya nadanya kalau kita meminta kepada Allah tentu harus tadarruan, wahfiatan, rendah hati dan pelan-pelan, saudara. Kalau kalimatnya ini Akbar, ini Allahu Akbar, ini tidak apa-apa, ini kan memuji Allah Maha Besar. Kalau yang tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dengan teriak-teriak, saudara, Allah itu lebih dekat dari urat nadi, saudara. Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Bagaimana nih dengan yang 8 ditambah 3 witir? Yang 8 itu kayaknya tidak usah pakai Bilal karena akan mudah diingat ya. 11 rakaat sama witir itu mudah diingat, tidak akan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.